Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin la raiba fihi wa ba'du. Hari ini kita mendengar berita update dari COVID-19 yang telah merenggut ribuan atau bahkan ratusan ribu nyawa manusia dari berbagai penjuru dunia. Jadi sebenarnya pandangan kita sebagai seorang muslim terhadap musibah yang menimpa global ini seperti apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan atau perspektif yang harus kita ikuti di dalam surat At-Taghabun ayat 11 dan juga di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabakum min musibatin fabiidznillah. Apa yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah izin dari Allah. Artinya musibah itu tidak akan menimpa seseorang pun, tidak akan menimpa sebuah negara kecuali itu adalah atas izin Allah. Jadi wabah atau COVID itu adalah sebagai tentara Allah. Dia tidak akan bergerak ke suatu kaum, dia tidak akan bergerak ke suatu negara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, beriman secara umum kepada Allah, yahdi qalbah. Kemudian dalam konteks ini wa may yu'min billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, bi annal musibata la taqa wa lan taqa illa bi idznillah, dan beriman bahwasanya musibah itu tidak akan menimpa suatu kaum kecuali atas izin Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan berikan petunjuk terhadap jiwanya. Allah akan lapangkan dadahnya. Allah akan gerakkan dia untuk mendapatkan petunjuk. Jadi musibah datang atas izin Allah dan kita mengimani bahwasanya musibah itu datang atas izin Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa suatu musibah di bumi dan juga di dalam diri kalian illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali telah kami tentukan, telah kami tulis, telah kami catat, min qabli an nabra'aha. Dan yang menarik adalah terusan dari ayat ini Allah berfirman, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi takdir, kenapa Allah telah menentukan takdir sebelum manusia diciptakan adalah likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kita tidak terlalu sedih ketika kita kehilangan sesuatu. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak terlalu berlebihan dalam gembira ketika kita sedang mendapatkan sebuah nikmat. Kemudian COVID-19 dan juga musibah-musibah yang lain itu tidak datang dengan sendirinya. Tidak datang dengan sendirinya. Ya, memang ada sebagian musibah yang memang sengaja didatangkan oleh Allah. Misalnya tentang ujian kepada orang-orang yang taat. Ini sengaja dilakukan, sengaja didatangkan oleh Allah untuk menguji orang-orang yang taat. Nah, ternyata musibah kebanyakan itu datang bersumber dari manusia itu sendiri. Artinya Allah menyebabkan perbuatan manusia itu sebagai sebab datangnya musibah. Artinya Allah menjadikan manusia sebagai sebab datangnya suatu musibah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Qul huwa min indi anfusikum. Musibah itu datangnya dari diri kalian. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini tentang perang ya, tentang kekalahan di dalam perang. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ini Allah menegaskan, wa ma asabakum min musibatin
Fabima kasabat aydikum, maka apa yang menimpa kalian dari musibah-musibah itu, maka itu semua adalah karena ulah tangan kalian. Ya, kita sering mendengar ayat yang disampaikan oleh para asatidzah, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, gitu ya. Telah nampak kerusakan di langit, di laut dan di bumi, tidak lain adalah karena ulah perbuatan manusia yang merusak. Nah, COVID-19 sebagai wabah. Di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan di dalam kitabnya Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Beliau menjelaskan perbedaan antara wabah dan ta'un, yang secara ringkasnya adalah wabah itu lebih umum daripada ta'un. Wabah itu lebih umum dari ta'un. Dan kenapa kok di banyak ayat atau di banyak hadis disebutkan wabah adalah dengan makna ta'un atau ta'un dengan makna wabah, adalah karena kedua-duanya ini sama-sama menjadi pembunuh yang sangat efektif. Artinya bisa menyebabkan kematian dalam jumlah besar di waktu yang sama, gitu ya. Dan wabah dan ta'un ini sama-sama menular, gitu, sama-sama menular. Artinya memang wabah dan ta'un ini memiliki kesamaan dalam hal melakukan pembunuhan atau merenggut nyawa manusia secara cepat di dalam suatu waktu pada suatu kawasan, gitu. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara wabah dan ta'un adalah ta'un adalah wahzun minal jin, ya. Jadi atau masun minal jin. Kalau ta'un itu sebabnya khusus Allah datangkan dari jin, gitu ya. Jadi jin yang menyebabkan ta'un, berbeda dengan wabah. Maka ketika ta'un datang, sudah tidak ada lagi yang menemukan obatnya, tidak lagi ditemukan ta'un itu obatnya. Berbeda dengan wabah. Kalau ada wabah, misalnya dulu ada flu burung, kemudian ditemukan antibodi untuk flu burung. Kemudian dulu ada SARS, ada PES, ada cacar. Mereka bisa, itu adalah wabah dan manusia bisa mencari obatnya. Itu bisa dilakukan penelitian untuk mencari obatnya. Berbeda dengan ta'un. Karena ta'un adalah datangnya dari jin, maka sebab-sebab yang imaterial atau goib itu tidak bisa ditemukan obatnya. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawa, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Itu adalah untuk penyakit-penyakit yang tabi'iyah, gitu, yang natural, gitu. Sedangkan ta'un adalah penyakit yang datangnya dari jin. Jadi gerakan-gerakan jin itu bisa menyebabkan sesuatu hal, penyakit yang zahir, gitu, penyakit yang zahir. Kemudian ada juga tentang hadis tentang kota Madinah, ya, tentang kota Madinah. Jadi kota Madinah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di setiap pintu-pintu Madinah itu terdapat malaikat. Jadi ada malaikat yang menjaga kawasan Madinah. Walan yadkhulu fiha ad-dajjal wala at-ta'un, dan tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam Madinah, Dajjal dan juga ta'un. Jadi ta'un dan Dajjal ini dia tidak akan bisa masuk ke kota Madinah, gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan slide-nya. Ini tentang orang beriman. Ini kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, gitu ya. Kekhususan untuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang masyhur kita dengar, ajaban li amril mu'min, perkaranya orang mukmin itu sungguh menakjubkan. Kenapa? Inna amrahu kullahu khairun, semua permasalahan atau semua yang menimpa orang mukmin itu adalah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak ada kecuali hanya untuk orang-orang mukmin. Orang kafir kalau apes, ya itu apes mereka, tapi tidak ada kebaikan.
Kalau mendapatkan kebaikan juga kebaikan, tetapi sebenarnya bukan kebaikan, itu hanya sebagai ujian dari Allah gitu, untuk menyenangkan mereka, hatta yatamatta'u kama ya, hatta yakuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Tuh, mereka biar makan seperti makannya binatang, wan naru mathwal lahum, dan api neraka sebagai balasan bagi mereka gitu ya. Nah, in asobat husarra'u syakara. Orang mukmin ini kalau dia ditimpa oleh kesusahan, kesempitan, ya, kesusahan atau musibah, bencana, kemudian maaf, in asobat husarra'u syakara. Kalau seorang muslim itu menerima kelapangan, ya, nikmat, kegembiraan, itu mereka syakara, bersyukur. Fakana khairan lahu, dan itu menjadi kebaikan bagi mereka. Jadi syukur atas nikmat yang diberikan Allah itu menjadi kebaikan bagi mereka, menjadi pahala bagi mereka. Wa in asabathu dharra'u, dan kalau mereka tertimpa ad-dharra, kesempitan, kesusahan, musibah, mereka sabar. Fakana khairan lahu, dan itu juga menjadi pahala tersendiri bagi orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin ini menakjubkan perkaranya ya. Mau dia ditimpa musibah, mau dia diberi nikmat, yang penting dia kalau ditimpa musibah dia bersabar, kalau dikasih nikmat dia bersyukur, maka itu akan menjadi kebaikan gitu, akan menjadi kebaikan. Nah, ada hadis yang kita nukil dari kitabnya Ibnu Hajar itu. Ini ada, ternyata hadis-hadis ini sahih, hadis-hadis ini sahih tentang ta'un sebagai azab untuk orang-orang sebelum kita.